Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari salah satu subscriber Pak Kiai. Iya, silakan. Yang pertama atas nama Aziz Hidayat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Kiai. Monggo. Apa itu penyakit was-was dan bagaimana cara mencegah dan mengobatinya? Iya. Kemudian yang kedua atas nama Riyadi Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan untuk kalimat thayyibah dari pamiritan bala pulang Pak Kiai. Iya. Ya, monggo. Ya. Ini pertanyaan tentang was-was. Al-waswas itu di surah An-Nas jelas. Alladzi yuwaswisu min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-waswas di sini berarti diartikan yutlaqu ala nafsi syaiton al-muwaswis. Dikatakan, diucapkan yang dimaksud al-waswas di sini adalah bentuk setan. Bentuk setan yang membisikkan kejahatan. Ada juga al-waswas yang diartikan wa yutlaqu aidun ala ma yakhturu bil qalbi minasyari. Dan waswas itu diartikan segala sesuatu yang menggetarkan hati. Yang menggetarkan hati, yang mengetuk hati. Yakhturu ini diartikan menggetarkan, yang membisikkan boleh, enggak apa-apa. Itu tertulis di dalam As-Sawi halaman 594 juz awal. Tertulis di juz Robi di tafsirnya surah An-Nas. Kemudian was-was itu menunjukkan bahwa kita kurang iman. Iya. Was-was adalah menunjukkan bahwa kita kurang iman, kurang percaya diri. Oleh sebab itu, was-was ini penyakit yang bersifat nafsani, bersifat kejiwaan. Ketika kita kena penyakit kejiwaan, ya obat yang paling mujarab tidak ada lain hanya ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Karena ternyata pengobatan yang terbaik ya kembali kepada Allah. At-taubat, fi'lul khairi, al-ihsan kepada yang lain, banyak sedekah. Itu obat-obat yang paling mujarab malah itu. Sebetulnya bukan hanya penyakit nafsani, bukan penyakit jiwa saja, bukan penyakit yang kategorinya jiwa. Nah, was-was ini mohon maaf, Masya Allah, banyak sekali ketika para sahabat baru mulai meyakini Islam, baru mulai meyakini ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu hampir semuanya was-was, sehingga diturunkanlah ayat di situ, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu, Allah Ta'ala tidak memberatkan nafsan kepada perorangan, kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu para sahabat setelah itu hilang was-wasnya. Berarti apa? Was-was ini perlu kita perangi. Cara pengobatannya ini yang dipertanyakan kan pengobatannya ya, cara pengobatannya. Ya, berarti perlu kita perangi was-was itu. Kalau kita ingin mengobatinya kan harus kita perangi. Was-was itu penyakit nafsani, penyakit kejiwaan. Jadi definisi was-was tadi sudah ya.
Min syarril waswasil khannas, berarti al waswas di sini setan. Al khannas artinya bersembunyi. Setan yang bersembunyi di dalam hati kita. Itu diartikan setan. Nah, boleh diartikan al waswas ini segala sesuatu yang ada di dalam kerunek hati atau menggetarkan hati, apapun wujudnya di dalam hati yang menjadikan kita punya bayangan, punya getaran, punya omongan, punya apa sajalah ya yang ada di dalam hati termasuk bisikan. Itu definisi waswas. Kita kaji, kita bahas tentang bagaimana kita mengobati waswas itu. Waswas tadi bahasanya berarti setan atau bisikan yang ada di dalam hati. Untuk menghilangkan, walaupun mungkin tidak bisa diambil atau tidak bisa dikeluarkan secara keseluruhan, setan bisa mendelis di situ, artinya bisa mengumpat ya, bisa bersembunyi di dalam hati kita. Di situ kita perlu menyempitkan langkah-langkahnya, perlu meningkatkan keimanan kita supaya kita hilang sifat waswasnya. Dalam sebuah ayat di surah Al-Ahzab ayat 41, di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, udzkurullaha, zikirlah kamu kepada Allah, dzikran dengan zikir katsira yang banyak. Nah, manfaat zikir yang banyak bagaimana? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim dari Abi Hurairah dijelaskan. Hadis ini hadis sahih. Di situ jadidu, perbaharuilah imanakum, iman kamu. Aksiru artinya perbanyaklah min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pertanyaan yang kedua sekaligus untuk saya jawab pertanyaan yang pertama. Kalimat thayyibah. Kalimah thayyibah itu maksudnya kalimah-kalimah yang baik, ucapan-ucapan yang baik, lafal-lafal yang baik. Bukan hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi maksudnya di sini adalah kalimat thayyibah yang isinya hikmah kamilah. Kalau Mas sabar Riyadi Anto, ya, insya Allah itu yang dimaksud adalah hikmah kamilah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga dinamakan kalimat thayyibah, kalimat yang bagus. Jadi termasuk ucapan yang bagus juga kalimat thayyibah. Jangan kita sempit di dalam mengartikan ya. Kalimat thayyibah itu semua ucapan-ucapan yang bagus itu dinamakan kalimat thayyibah. Akan tetapi kalimat thayyibah yang dibiasakan oleh orang-orang hikmah kamilah adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi akan saya jelaskan tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sesuai pemahaman hikmah kamilah. Bong saya orang hikmah kamilah. Okay. Nah, dalam hikmah kamilah ini untuk kita sebagai manusia, dengan dasar tadi kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Dalam ayat 41 surah Al-Ahzab dan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim dari sahabat Abi Hurairah, kita diperintahkan aksiru, memperbanyak zikir min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Batasan zikir itu berapa? Batasan banyaknya zikir. Coba kita ambil di suatu hadis riwayat Syekhon. Riwayat Syekhon itu tertulis di dalam kitab Khazinatul Asrar. Di situ bahasanya man, barang siapa qala, mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa kali? Sab'ina alfan, 70.000 kali. Orang ini dapat jaminan apa? Busyira lahu bil jannati, maka orang ini diberi kesenangan dengan surga qabla mautihi, sebelum meninggal dunia. Itu tertulis di dalam kitab Khazinatul Asrar. ada hadis batasan yang cukup banyak, 70.000 kali. Nah, itu kalau orang diperintahkan zikir 70.000 kali langsung ngawar, Ustaz. Kok banyak banget ya? Nggak memahami bahwa yang namanya zikir itu sesuai kemampuan.
Jadi kalau misalkan batasannya tuh sab'ina alfan, berarti boleh dicicil dong, kan gitu. Okay. 70 ribu kali ini kita cicil. Misalkan kita menyicil yang sehari semalam 500. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini cerita zikir hikmah kamilah loh ya. Okay. Cerita zikir hikmah kamilah. Saya tidak cerita kalimat thayyibah yang lain. Ini cerita zikir hikmah kamilah. Zikir hikmah kamilah itu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya zikir hikmah kamilah. Lah kalau zikir hailalah, zikir la ilaha illallah itu dinamakan zikir hailalah atau zikir tahlil. Nah, saya ceritakan tentang zikir hikmah kamilah. Yang sering saya ceritakan bahwa tujuan zikir hikmah kamilah adalah ma'rifah bin nafsi bidunya bisyaiton dan billah, dan termasuk 24 huruf bisa menghapus semua dosa dalam 24 jam. Itu ya, makanya saya akan membahas itu dengan dasar tadi hadis yang ada di Khazinatul Asrar riwayat Syekhon. Kita cicil yang sehari semalam misalkan 500, berarti dalam 4 bulan 20 hari baru selesai 70 ribu. Kemudian ada lagi metode misalkan yang sehari semalam kita baca cicil berapa? 1000 misalkan. Berarti dalam 70 hari baru selesai Pak Ustadz. Kemudian kalau kita cicil yang sehari semalam 2000, berarti 35 hari baru selesai. Nah, yang sedang itu 2500. Kalau kita menyicil yang sehari semalam 2500, maka dalam 28 hari selesai. Kan nggak sampai 1 bulan. Okay. Nah, kalau di hikmah kamilah itu ada satu kebiasaan, ketika seseorang itu, jika laki-laki ya, jika seorang laki-laki ini sudah menyelesaikan angka 70 ribu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti akan mendapatkan sanad zikir hikmah kamilah dan ada pengisian energi plus peningkatan dalam amaliyahnya. Itu kalau di hikmah kamilah ada pengisian energi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ada sanad dan juga ada tingkatan zikir untuk langkah berikutnya. Ini yang mungkin yang ingin diketahui oleh Mas Anto ya tadi. Kemudian bagaimana untuk kita hubungannya dengan was-was ini bagaimana? Nah, tadi kan was-was bagaimana pengobatannya. Nah, kalau kita mengobati was-was dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita meningkatkan keimanan. Jadidu imanakum, perbaharuilah imanakum dengan cara apa? Aksiru, perbanyaklah mingkoli dari ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika iman kita meningkat, ketika iman kita makin kuat, ketika iman kita makin melekat, maka was-was akan hilang dengan sendirinya. Karena was-was itu perbuatan setan. Ya, perbuatan setan yang was-was itu sendiri nama lain dari setan. Namanya setan itu ada, ya ini termasuk was-was. Itu nama dari setan. Ini tertulis di dalam kitab Tafsir Sawi juz 4 halaman 594. Itu tertulis al-waswas adalah nafsu setan. Zatnya setan, pribadinya setan. Itu al-waswas. Nah, kalau kita memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apalagi kita mampu menerapkan akhlaknya. Kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah. Lah, bagaimana kita bisa berakhlakul karimah kalau kita tidak mampu memahami langkah-langkah akhlakul karimah itu? Di dalam hikmah kamilah itu ada metode wasarodahammuhu ilan yang dulu pernah dibicarakan di video yang sudah dibahas. Itu kita diperintahkan untuk berakhlakul karimah dengan 9 macam huruf di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ingin bisa berakhlakul karimah, pertama dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu supaya kita terhindar dari was-was ini, penyakit was-was yang bisa diartikan bisikan jahat, bisa diartikan zatnya setan yang ada dalam diri kita. Nah, kita supaya bisa menghindari ini, was-was ini, dengan cara kita meningkatkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita harus berakhlak. Caranya bagaimana?
Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sering saya ceritakan jumlah macam hurufnya ada 9. Kalau kita tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas ya tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita potong-potong. Dihitung lamnya ada 8, alifnya ada 6, haknya ada 3, mimnya ada 2. Yang tidak diulang hak dal ra sin wawu, yang paling bawah itu adalah wawu. Nah, wawu ini adalah akhlak metode akhlakul karimah yang paling dasar Pak Ustadz. Kita ingin menjadi orang yang bisa berakhlakul karimah, itu kita diharuskan di dalam hikmah kamilah. Di dalam hikmah kamilah kita diharuskan untuk wahdatu wujudillahi fil qulubi, mengesahkan Allah di dalam hati. Ketika hati kita itu hanya diisi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang isinya mengesahkan Allah, maka was-was ini akan minggir dengan sendirinya. Mungkin tidak keluar tapi minggir. Wong benteng kita kuat sih. Tidak bisa ditembus benteng kita. Wong hadis qudsi mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khisni adalah bentengku. Faman dakhalahu, barang siapa masuki bentengku itu amin azabi, maka dia aman dari azabku, baik azab dunia maupun azab akhirat dan azab-azab yang lain. Pasti selamat orang yang ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jaminannya. Termasuk selamat dari penyakit was-was. Jadi pertama kita diperintahkan untuk berakhlak dengan wawu yang ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni wahdatu wujudillahi fil qulub, mengesahkan Allah di dalam hati. Ini orang kok membaca sekilas wahdatu wujudillahi fil qulub langsung vonis wah itu aliran Siti Jenar tuh. Enggak tahu kok langsung vonis itu aliran Siti Jenar. Wahdatu wujudillahi fil qulubi, mengesahkan Allah di dalam hati. Bukan wahdatul wujud, bukan. Kalau wahdatul wujud itu orang memahami manunggaling kawula Gusti, yang kesannya Allah menyatu dengan hambanya. Tidak. Dalam hikmah kamilah itu wahdatu wujudillahi fil qulubi. Kita kan diperintahkan untuk bertauhid. Kita diperintahkan untuk tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum alaya. Ayat 21 surah Al-Baqarah. Kata u'budu menurut tafsirnya Imam Ibnu Abbas ay wahidu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, u'budu, sembahlah rabbakum Tuhan kamu, ay wahidu, esakanlah rabbakum Tuhan kamu. Ini kita diperintah. Kita diperintah untuk bertauhid. Jadi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, ajaran hikmah kamilah itu kita harus senantiasa menghidupkan hati dengan wahdatu wujudillahi fil qulub melalui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu memang tingkat kedua Pak Ustaz. Tingkat pertama adalah 70.000 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara cicilan. Tingkat keduanya nanti dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita menjalani akhlak huruf wawu yang isinya hati kita, lubang jantung kolbun, lubang jantung fuadun, lubang jantung sarofun, ini harus diisi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsepnya alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang ada di ayat 28 surah Ar-Ra'd. Itu dasar pemikiran utamanya. Jadi orang itu ketika betul-betul mau menggunakan akhlak huruf wawu di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya tujuan utamanya alladzina, dia orang banyak yang senantiasa kembali kepada Allah. Man anab ini siapa? Man anab alladzina, orang banyak, amanu yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum, hati mereka bisa tentram bidzikrillah, sebab zikir kepada Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillah, hanya dengan zikir kepada Allah itulah tatmainnul qulub, hati bisa menjadi tentram. Ini ayat 28 surah Ar-Ra'd. Itulah huruf wawu, maknanya huruf wawu, akhlaknya huruf wawu yang ada di hikmah kamilah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ketika kita sudah sampai mampu menerapkan akhlak wahdatu wujudillahi fil qulub, kita dituntut untuk lebih meningkat, yakni sunnatu Muhammadir Rasulullah. Kita harus senantiasa mengikuti langkah-langkah Rasulullah sesuai kemampuan kita. Jadi intinya untuk mengobati penyakit was-was itu harus banyak zikir kepada Allah.
dengan konsep tadi jadidu imanakum aktsiru min qouli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rawahu Ahmad wal Hakim dari Abi Hurairah hadis sahih. Kemudian ayat yang ke-41 surah Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu konsepnya. Kemudian baginda Nabi juga sering hadis ini sering saya bacakan karena yadzkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah itu senantiasa berzikir di setiap waktunya dalam kondisi apapun. Makanya di tafsirnya hadis ini yang ada di dalam Sirajul Munir itu banyak khilafiyah tentang bagaimana zikir, bagaimana membaca Al-Quran dalam kondisi junub yang dulu pernah dipertanyakan. Itu Ar-Ramli mengatakan kalau niat baca Quran memang haram, tapi kalau niatnya zikir, niatnya mutlak enggak. Di situ lam tuhramil qiraah tidak diharamkan. Jadi diniatkan zikir kepada Allah supaya was-was ini akan hilang dengan sendirinya dan meningkatkan energi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya kita makin kuat benteng batinnya. Batin itu ada dua, batin nafsani dan batin ruhani. Kalau batin nafsani berarti hubungannya dengan kejiwaan, batin ruhani berarti hubungannya dengan roh, yang makanan roh itu wujudnya ibadah. Insya Allah dengan memperbanyak zikir, memperbaharui iman, maka penyakit was-was akan hilang, dan kalimah thayyibah yang saya jelaskan ini hikmah kamilah, maka akan meningkat energinya, insya Allah akan lebih baik hingga nanti wusul kepada Allah. Karena itu merupakan satu yang disebut suluk juga namanya Pak Ustadz. Suluk perjalanan kita menuju kepada Allah melalui zikir, melalui contoh-contoh baginda Nabi. Saya kira cukup Ustadz. Oke, terima kasih Pak Kiai. Demikian penjelasan mengenai kalimat thayyibah dan bagaimana cara mengobati was-was. Bertemu kembali dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani pada kesempatan yang selanjutnya. Saya dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.